Kalian tahu nggak sih, kalau dulu ada wilayah di Indonesia yang dulunya sangat kuat, sampai-sampai bangsa Eropa dibuat gemeteran saat menghadapinya. Bukan cuma itu, kerajaan ini juga sangat dihormati oleh kekhalifahan terbesar dunia saat itu, yaitu Turki Ottoman. Nah, kerajaan luar biasa ini bernama Kesultanan Aceh Darussalam, atau yang sering kita sebut sebagai Serambi Mekah. Halo semuanya, nama saya Emrido Putra. Di video kali ini, kita akan membahas secara lengkap dan mendalam tentang perjalanan Kesultanan Aceh. Kita akan mulai dari lokasinya yang strategis, siapa saja raja-rajanya, pengaruh besarnya bagi agama Islam, masa-masa emas kejayaannya, hingga alasan kenapa kerajaan sekuat ini bisa runtuh. Nah, poin pertama, mari kita lihat letak geografisnya. Kesultanan Aceh berada di posisi yang sangat menguntungkan, yaitu di ujung paling utara Pulau Sumatera. Seperti ini gambarnya nih. Nah, mengapa lokasi ini sangat penting? Karena wilayah Aceh langsung berhadapan dengan Selat Malaka. Pada zaman dulu, Selat Malaka adalah jalan tol laut nomor 1 di dunia yang menghubungkan perdagangan dari Arab, Persia, India, Tiongkok, hingga Eropa. Nah, karena posisinya ada di depan pintu masuk selat ini, semua kapal dagang internasional yang mau lewat atau masuk ke Nusantara wajib hukumnya untuk mampir ke Pelabuhan Aceh. Hal ini yang membuat perekonomian Aceh berkembang sangat pesat karena mereka menjadi pusat perdagangan yang sangat ramai. Poin kedua, kita akan bahas siapa aja sih pemimpin di balik kebesaran Kesultanan Aceh ini. Nah, Kesultanan Aceh pertama kali didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Shah pada tahun 1514. Seperti ini orang ini. Dialah raja pertama yang berhasil menyatukan wilayah-wilayah kecil di sekitarnya menjadi satu kesatuan yang besar. Sepanjang sejarahnya, Aceh dipimpin oleh banyak sultan. Namun, ada 3 nama yang paling berpengaruh dan wajib kita ketahui. Yang pertama, itu ada Sultan Mughayat Shah, yaitu yang tadi tuh. Sang pendiri yang meletakkan dasar militer kuat agar Aceh tidak mudah dijajah. Yang kedua, ada Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar. Beliau adalah sultan yang sangat pintar berdiplomasi sampai akhirnya berhasil menjalin kerjasama militer dengan kekhalifahan Turki Ottoman. Yang ketiga nih, Sultan Iskandar Muda. Beliau adalah pemimpin paling legendaris yang berhasil membawa Kesultanan Aceh mencapai ke puncak kejayaannya. Nah, sekarang kita masuk poin yang ketiga. Apa dampak Kesultanan Aceh bagi penyebaran agama Islam di Indonesia? Nah, jawabannya itu sangat besar dampaknya. Aceh bukan cuma pusat perdagangan, tapi juga pusat pendidikan agama Islam terbesar di Asia Tenggara pada masanya. Disinilah tempat lahirnya ulama-ulama besar kelas dunia, seperti Hamzah Fansuri, Syamsuddin Al-Sumatrani, dan lain-lain sebagainya. Para ulama ini menuliskan kitab-kitab agama dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Melayu yang kemudian disebarkan ke berbagai pulau di Nusantara. Selain itu, kenapa Kesultanan Aceh ini disebut sebagai Serambi Mekah? Karena dulu semua orang dari berbagai daerah di Indonesia yang mau pergi naik haji ke Arab Saudi harus naik kapal dan berkumpul dulu di Aceh dalam waktu yang lama. Nah, suasana religius di Aceh saat itu mirip sekali dengan kota-kota Mekah. Nah, selanjutnya poin keempat. Bagaimana sih Aceh bisa mencapai masa kejayaannya? Nah, masa-masa indah ini terjadi di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda yang memimpin dari tahun 1607 sampai 1636. Di bawah
kepemimpinannya, Aceh maju luar biasa di segala bidang. Secara wilayah, kekuasaan Aceh meluas hampir ke seluruh pesisir Pulau Sumatera dan bahkan menguasai sebagian Semenanjung Malaya atau bisa disebut sekarang Malaysia yang sekarang. Nah, secara ekonomi, Aceh memonopoli perdagangan lada karena lada saat itu adalah barang berharga yang sangat dicari di dunia. Kas kerajaan Aceh menjadi sangat melimpah. Secara militer, Angkatan Laut Aceh dibekali kapal-kapal perang raksasa yang disebut Gurap, yang bisa menampung ratusan prajurit dan meriam. Mereka juga punya pasukan khusus berkuda dan pasukan gajah yang sangat ditakuti oleh musuh-musuh dari Eropa. Poin kelima, kenapa kerajaan sekuat ini bisa runtuh? Nah, jawabannya itu ada setelah Sultan Iskandar Muda dan penerusnya wafat, Kesultanan Aceh perlahan-lahan mengalami kemunduran. Ada dua faktor yang menyebabkan runtuhnya kerajaan ini. Yang pertama, faktor dari dalam. Terjadi perebutan kekuasaan di dalam istana untuk menentukan siapa yang berhak menjadi sultan berikutnya. Selain itu, muncul konflik internal atau salah paham antar golongan, seperti dari bangsawan dengan golongan ulama. Hal ini membuat kondisi politik di Aceh menjadi tidak stabil. Nah, yang kedua, faktor dari luar. Bangsa Belanda melalui kongsi dagangnya atau VOC sangat bernafsu untuk menguasai jalur perdagangan lada di Aceh. Puncaknya adalah ketika Belanda menyatakan perang terbuka lewat Perang Aceh pada tahun 1873. Perang ini berlangsung sangat lama dan melelahkan. Meskipun rakyat Aceh berjuang mati-matian, dibantu dengan pahlawan hebat seperti Tuku Umar, Cut Nyakdin, dan Panglima Polem, Belanda akhirnya menggunakan taktik adu domba yang licik melalui analisis Knock-Jones. Taktik ini berhasil memecah belah persatuan rakyat Aceh, hingga akhirnya kerajaan ini runtuh di awal abad ke-20. 6. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah bangkit, jaya, hingga runtuhnya Kesultanan Aceh ini? Pertama, memiliki wilayah yang kaya raya dan letak yang strategis tidak akan ada gunanya kalau tidak punya pemimpin yang jujur, pintar, dan peduli pada kemajuan pendidikan serta masyarakatnya. Seperti yang dicontohkan di era Sultan Iskandar Muda. Nah, pelajaran yang kedua, musuh paling berbahaya bagi sebuah bangsa sebenarnya bukan datang dari luar, melainkan perpecahan dari dalam diri kita sendiri. Sehebat dan sekuat apapun sebuah negara, kalau masyarakatnya mudah diadu domba dan tidak mau bersatu, maka negara tersebut akan sangat mudah untuk dihancurkan.